Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kami dari Capstone Kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai game kami, Hidden Nusantara. Sebelum kita mulai, akan saya perkenalkan anggota-anggota project game ini. Terdapat 4 anggota game programmer, Steven Winata, Adam Breda, Muhammad Rizky Pratama, dan Theophilus Michael. 2 game artis, Jaka Nurjaman dan Siti Zuleka. 2 game designer, Fadim dan Ince Nurfadilah, dan 2 game project manager, saya sendiri Vini Wardana dan Ardelia Kalista. Terdapat 4 poin yang akan kami bahas. Poin pertama merupakan pengenalan game kami Hidden Nusantara. Hidden Nusantara dikembangkan oleh kami sendiri yaitu Nusantara. Game ini merupakan series game side-scrolling 2D bertema exploration, puzzle, dan escape room. Game ini mempunyai setting atau lokasi kerajaan Majapahit dan platform yang kami gunakan adalah Android. Berikut merupakan story game kami. Pada suatu waktu, seorang profesor spesialis sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia sedang pergi menjajah ke kerajaan Majapahit untuk menyelesaikan penelitian yang dilakukan oleh mendiang istrinya. Ketika sampai di lokasi, ia menemukan sebuah alat misterius yang terlihat seperti alat futuristik. Ketika alat tersebut menyala dengan sendirinya, profesor terbangun di dalam kerajaan Majapahit pada masa kejayaannya tanpa ingatan mengenai dirinya maupun masa lalunya. Ia menyadari bahwa ia terperangkap di dalam kerajaan tersebut dan harus menyelesaikan puzzle dan riddle untuk keluar dari kerajaan yang sedang runtuh. Setelah mengetahui tentang story, berikutnya adalah aspek gameplay dari game kami. Dari UI gameplay sendiri, terdapat beberapa tombol yang dapat digunakan, seperti joystick yang digunakan untuk menggerakkan karakter, button yang digunakan untuk pause game, membuka jurnal, berinteraksi, dan melompat. Tentunya bukan hanya itu. Terdapat juga obstacles dalam game seperti physical puzzle pleasure plate dan key puzzle, riddle atau quiz mengenai kerajaan Majapahit, dan timer berdurasi 1 menit pada setiap level agar lebih menantang. Pemain juga akan diberikan bantuan berupa jurnal yang digunakan untuk menjawab riddle dan quiz. Goal akhir dari semua pemain adalah untuk menyelesaikan semua puzzle dan keluar dari reruntuhan sebelum timer game habis. Next merupakan Game Road Hidden Nusantara. Terdapat 3 map atau 3 area. Area pertama terinspirasi dari masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Area kedua dari Kerajaan Majapahit yang mulai runtuh. Dan area ketiga, sisa-sisa runtuhan Kerajaan Majapahit. Berikutnya adalah target audience. Untuk target audience sendiri, kami kelompokkan menjadi 2. Pada kelompok 1, target audience merupakan pelajar SD dan SMP yang berada pada usia 10-15 tahun, yang memiliki uang saku sebesar 100-250 ribu per bulan. Spending type kelompok ini adalah free to play. Dan pada kelompok 2, target audience merupakan pelajar SMA yang berada pada usia 16-18 tahun, yang memiliki uang saku sebesar 400-700 ribu per bulan. Spending type kelompok ini adalah free to play atau pay to win. Berikutnya adalah unique selling point yang akan dijelaskan oleh Ardelia Kalista. Baik, yang selanjutnya adalah Unique Selling Point atau USP. Yang membuat Hidden Nusantara lebih unggul daripada yang lain adalah terlihat dari beberapa poin. Pertama, tema dan visual style yang menarik. Kedua, storyline yang menarik. Ketiga, continuous challenge sehingga user tidak akan merasa bosan. Terakhir, edukatif. Bagian selanjutnya adalah Minimum Viable Product atau MVP Game. Dalam Hidden Nusantara, kami menampilkan beberapa sprite karakter yang saat ini mungkin masih terbilang cukup biasa, namun kedepannya kami memiliki plan untuk mengembangkan sprite-nya, sehingga karakter dalam game ini dapat melakukan apapun sesuai dengan kondisi gameplay yang ada. Untuk saat ini, main karakter kami yang bernama Raden baru dapat melakukan gerakan untuk run, jump, boost, serta interact yang mana masih menggunakan bantuan tombol tanpa adanya gerakan sprite karakter. Yang selanjutnya adalah future plan. Plan kedepannya adalah kami akan menghadirkan game dengan multi-level platform, more puzzle, more sprite karakter, dan juga game series. Baik, sekian presentasi sekilas mengenai game dan feature plan kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Bye-bye.